Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Nanang Jailani yang akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu kembali meskipun melalui layar monitor untuk melanjutkan kembali pembelajaran atau memulai pembelajaran di tahun ajaran baru di semester 1 ini. Saya mengucapkan selamat dulu kepada kalian karena sudah naik ke tingkat akhir di jenjang SMA ini, yaitu kelas 12. Anak-anakku sekalian, untuk kali ini materi pertama yang akan disampaikan seputar iman kepada hari akhir atau iman pada hari kiamat. Untuk melengkapi materi tentang iman kepada hari kiamat, iman kepada hari akhir, silakan saya harapkan kalian memiliki buku-buku sumber atau file-file tentang materi seputar iman pada hari kiamat supaya dapat menunjang pemahaman kalian tentang apa itu hari kiamat, apa dan bagaimana peristiwa tentang hari kiamat. Baik, anak-anakku sekalian yang kami banggakan dan kami cintai, berbicara seputar iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat, pastinya ini akan begitu banyak wawasan dan pembahasan yang akan dibahas seputar ini, dari mulai pengertian hari kiamat, kemudian tanda-tanda hari kiamat, pembagian hari kiamat, ada juga hikmah yang terkandung yang dapat diambil dari kita meyakini kepada hari kiamat. Itu adalah materi-materi seputar bab pertama yang akan kita bahas. Dan sebelum lebih jauh tentang pembahasan seputar iman pada hari kiamat, ada baiknya kalian pahami dulu maksud dan tujuan atau kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Materi tentang iman kepada hari akhir dengan kompetensi dasar pertama, kalian semua diharapkan mampu meyakini terjadinya hari akhir itu seperti apa dan meyakini bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Kemudian kompetensi yang berikutnya, dengan mempelajari materi iman kepada hari akhir, diharapkan hasilnya nanti, outputnya itu nanti kalian mampu berperilaku jujur, lalu bertanggung jawab dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Selain itu, kompetensi dasar diantaranya tentang menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Maksudnya adalah dengan mempelajari materi ini diharapkan kalian mampu menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Nah, selanjutnya kompetensi dasar yang keempat adalah menyajikan keterkaitan antara beriman kepada hari akhir dengan berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Itu barangkali 4 kompetensi dasar yang harus kalian dan akan kita bahas intinya tentang iman kepada hari akhir. Baik, berbicara mengenai iman kepada hari akhir, pasti ini tidak hanya kita memerlukan banyak wawasan dan juga tidak cukup kita membaca buku, tidak cukup juga kita melihat tayangan, tapi juga kita harus betul-betul diyakini. Karena ini berbicara masalah iman, yaitu keyakinan hati. Iman kepada hari akhir berarti meyakini adanya hari akhir. Bagaimana cara meyakini akan adanya hari akhir dan membuktikan keimanan kita, iman kepada bahwa kita yakin iman kepada hari akhir. Nah, inilah yang harus kita pelajari. Baik, sebelum lebih jauh tentang apa itu yang kita bahas adalah berbicara seputar teori. Yang akan kita bahas pertama adalah berbicara masalah pengertian hari kiamat atau pengertian hari akhir. Apa itu hari kiamat? Apa itu hari akhir? Inilah yang awal-awal kita pahami. Banyak definisi yang menyebutkan tentang pengertian hari akhir, pengertian hari kiamat. Ada yang menyebutkan hari kiamat adalah hari terakhir kehidupan di alam semesta. Ada juga yang mengatakan hari kiamat adalah hari penghabisan. Ada juga yang menyebutkan, menjelaskan bahwa hari akhir, hari kiamat itu adalah hari terakhirnya kehidupan di alam semesta, atau hari di mana Allah menghancurkan alam semesta dan tidak akan ada lagi kejadian kehidupan setelah hari tersebut.
Berbicara masalah teori, tentu saja akan banyak pemahaman yang berbeda, tapi intinya sama. Akan banyak definisi yang berbeda, tapi intinya sama, adalah hari penghabisan, hari yang terakhir. Silakan kalian punya referensi tersendiri dalam mengartikan hari kiamat, dalam mengartikan definisi hari akhir, itu silakan. Yang penting tidak keluar dari makna kejadian hari kiamat itu sendiri. Kejadian hari kiamat itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Sesuatu yang pasti akan terjadi. Tapi yang jadi pertanyaan berikutnya adalah kapan terjadinya hari kiamat? Adakah di antara kita yang mengetahui kapan tepatnya hari kiamat terjadi? Apakah di antara kalian ada yang tahu kapan kejadian hari kiamat akan terjadi? Kita yakin tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang dapat mengetahui kapan tepatnya kiamat itu pasti terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu kapan tepatnya hari kiamat. Tidak Allah beritahukan kapan tepatnya hari kiamat. Hanya saja Rasulullah menyebutkan hari kiamat pasti terjadi pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Tapi Jumat yang mana? Tapi Jumat yang minggu mana? Bulan apa? Tahun berapa? Itu menjadi rahasia terbesar dari Allah. Tidak ada yang tahu Jumat apakah bisa jadi Jumat besok, Jumat minggu depan, bisa jadi Jumat bulan depan, bisa jadi tahun depan atau malam. Kita tidak ada yang tahu Jumat yang mana. Tapi yang pasti hari Jumat itulah kejadian hari kiamat. Mengapa Allah rahasiakan kejadian hari kiamat tersebut? Mengapa tidak Allah buktikan kapan? Kenapa Allah tidak sebutkan Jumat yang mana? Kenapa Allah tidak sebutkan Jumat yang bulan mana, tahun berapa? Tentunya ada rahasia tersendiri, ada hikmah tersendiri. Mengapa Allah rahasiakan kejadian hari kiamat? Supaya manusia selalu mempersiapkan diri dengan iman dan amal soleh. Mengapa Allah rahasiakan kejadian hari kiamat itu? Supaya manusia selalu zikir tiap hari kepada Allah, supaya manusia terus mengingat Allah kapan dimanapun berada, dan meningkatkan amal-amal soleh, sholatnya, ibadah puasanya, zakatnya, perbuatan maksiatnya ditinggalkan, dan ingat zikir Allah kapan dimanapun berada. Karena dia takut apabila kiamat terjadi, pulang tidak membawa iman, amal solehnya tidak ada. Maka dari itu dia berusaha meningkatkan amal soleh, berusaha mengingat Allah, beribadah pagi, siang, malam, terus dia zikir. Apapun yang dia lakukan tidak pernah melupakan Tuhannya. Karena dia takut esok lusa kiamat terjadi. Lain halnya jika hari kiamat itu Allah sebutkan. Misalkan Allah tentukan hari kiamat terjadi pada tanggal sekian, bulan apa, tahun berapa. Mungkin manusia akan berleha-leha. Jika misalkan hari kiamat ditentukan 10 tahun lagi, tidak tutup kemungkinan manusia akan berpikir, masih 10 tahun lagi, nanti saja kita tobatnya kalau sudah waktunya sudah dekat. Kan begitu. Jika saja hari kiamat ditentukan akan terjadi 5 tahun lagi, 1 tahun lagi, santai, masih lama. Mungkin orang akan berleha-leha. Mungkin orang akan leha-leha seperti itu, tidak akan giat beribadah karena waktunya, mungkin dia berpikir waktunya masih lama, ya otomatis dia santai saja karena waktunya masih lama. Dia akan semakin jauh dari Tuhannya dan akan mendekatkan diri kepada Tuhannya apabila waktunya sudah dekat. Nah, itu sebabnya kenapa Allah rahasiakan kejadian hari kiamat, di mana Allah hancurkan alam semesta ini dan tidak akan ada lagi kehidupan setelah hari kiamat. Ya, supaya kita manusia setiap hari mempersiapkan amal soleh, setiap hari meningkatkan amal ibadah, menjauhi maksiat, mendekatkan diri terus kepada Allah, memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak kita, menguatkan lagi iman kita, supaya pada saatnya hari kiamat terjadi, kita tidak terlalu kosong iman kita, amal ibadah kita sudah siap untuk dibawa ke sana. Itulah mengapa alasannya Allah rahasiakan
kapan terjadinya hari kiamat. Baik anak-anakku sekalian yang kami banggakan, yang kami cintai dan kami sayangi, kejadian hari kiamat yang pasti akan terjadi dan tidak ada satupun bisa menghindari dari amukan kejadian dahsyatnya hari kiamat. Untuk lebih jelasnya, gambaran tentang kejadian hari kiamat, kami akan tayangkan sebuah film pendek, cuplikan dari film tentang peristiwa hari kiamat. Film ini diproduksi oleh luar negeri dan menjadi konsumsi publik, bahkan menjadi pembelajaran bagi kita. Nah, ada sebuah film yang sangat menarik dan juga untuk kita saksikan, tapi jadi sumber pembelajaran. Baik, silakan saksikan dulu tayangan berikut ini.
Baik, anak-anakku sekalian, telah kita saksikan bersama bagaimana gambaran kejadian hari kiamat. Dalam video tersebut sungguh sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Sudah kita saksikan bersama bagaimana air laut tumpah ke daratan, lalu bagaimana gunung-gunung berhamburan, lalu bagaimana bintang-bintang, planet-planet bertubrukan kemudian berjatuhan. Bagaimana perut bumi dikeluarkan, bagaimana gedung-gedung yang bertingkat yang kokoh itu bisa hancur. Lalu kita juga bagaimana melihat orang-orang sibuk lari ke sana kemari untuk menyelamatkan diri. Hari kiamat pasti terjadi, hari di mana Allah hancurkan alam semesta ini. Gunung-gunung berhamburan, planet-planet, bintang-bintang pun berjatuhan, bertabrakan. Air laut, terjadilah tsunami dahsyat yang menghancurkan, melelet seluruh daratan. Gedung-gedung pun hancur. Pada saat itu manusia sibuk mencari tempat untuk menyelamatkan diri. Ada, kita lihat orang-orang lari ke gunung, ke tempat yang sangat tinggi, tapi Allah hancurkan gunung itu. Pada saatnya nanti akan ada orang sibuk lari ke tempat untuk menyelamatkan diri ke gedung yang sangat tinggi, tapi gedung itu pun dihancurkan. Ada pula manusia mungkin sembunyi di bawah tanah, di ruang bawah tanah, tapi tanah itu pun bagian dari bumi akan dihancurkan kembali isinya. Begitu dahsyatnya kejadian hari kiamat, sampai orang-orang tidak memperdulikan keselamatan orang lain, sampai orang-orang tidak mau peduli pada apa yang terjadi di sekelilingnya. Bahkan keluarga pun, seorang ayah tidak peduli lagi ketika anak-anak terinjak-injak. Seorang suami tidak memperdulikan ketika istrinya ada yang menginjak-injak, atau mungkin seorang anak tidak peduli lagi bagaimana ayahnya terkena benturan-benturan itu. Karena apa? Yang ada dalam pikiran manusia saat itu adalah bagaimana caranya untuk dapat menyelamatkan diri. Tapi sayangnya tidak ada satupun tempat yang dapat digunakan untuk menyelamatkan diri. Begitu dahsyatnya kejadian hari kiamat, begitu ngeri-ngerinya, begitu merindingnya. Itu baru kita saksikan dari tayangan film. Apalagi dahsyat kejadian nyata. Tak dapat terbayangkan bagaimana perasaan kita, pikiran kita jika melihat dahsyatnya kejadian hari kiamat dan orang-orang sibuk menyelamatkan diri, tapi tidak ada satupun yang dapat untuk menyelamatkan diri. Baik, anak-anakku sekalian, gambaran hari kiamat telah kita saksikan bersama, dan silakan kalian simpulkan sendiri apa itu hari kiamat. Bagaimana kejadian hari kiamat itu dapat terjadi. Nah, baik. Allah telah berfirman dalam beberapa surat. Allah telah memberikan gambaran dalam beberapa surat ayat Al-Quran bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Allah jelaskan bagaimana dalam surat Al-Jaljalah, dalam surat Al-Qari'ah itu begitu jelas Allah jelaskan kedahsyatan kejadian hari kiamat, dan harus kita yakini bahwa kiamat itu akan terjadi. Iman kepada hari kiamat menuntut kita untuk meyakini benar-benar bahwa peristiwa itu benar-benar akan terjadi. Iman artinya meyakini dengan sepenuh hati kiamat, kehancuran alam semesta, kiamat, hari terakhirnya kehidupan alam semesta. Ini menandakan iman kepada hari kiamat berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa kiamat itu pasti terjadi. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa bumi ini akan hancur. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa alam semesta yang sangat indah ini, langit yang begitu indah ini, lalu lautan yang begitu luas itu, bumi yang begitu hampar luas ini, pada saatnya tiba akan hancur dan berakhir. Tidak akan ada lagi kehidupan setelah hari tersebut. Itulah iman kepada hari kiamat. Baik anak-anak sekalian,
Untuk selanjutnya silakan perhatikan dalil-dalil ayat Al-Quran yang menjelaskan bagaimana kedahsyatan terjadinya hari kiamat digambarkan melalui ayat-ayat Al-Quran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Bagaimana? Silahkan pahami ayat-ayat tersebut, dan itulah Allah jelaskan dalam ayat-ayat tersebut bagaimana kedahsyatan terjadinya hari kiamat. Baik, anak-anak sekalian yang kami banggakan, materi pertama di pertemuan pertama ini tentang iman kepada hari kiamat baru seputar definisi, makna, dan juga gambaran umum hari kiamat. Baik, mudah-mudahan materi pertama ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa mendapatkan gambaran bagaimana kejadian hari kiamat tersebut bisa terjadi. Terima kasih telah menyaksikan, terima kasih telah menonton, dan terima kasih telah menyimak. Dan kita bertemu lagi di bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.